الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yakni beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari ayat-ayat jawahir dalam kitab Jawahirul Quran. Itu pada bab tentang ayat-ayat jawahir, itu rangkaian ayat-ayat jawahir yang permata-permata, ayat berupa permata Al-Quran yang berisi tentang ma'rifatullah. Di antaranya yang ada rangkaian ayat jawahir dalam surah An-Nur, yaitu setelah kita membahas pada rangkaian ayat 35 sampai 37 tentang apa itu nur yang Allah permisalkan berupa hati seorang mukmin yang dicahayai oleh cahaya iman, cahaya ketaatan, dan cahaya Al-Quran. Lalu Allah juga menjelaskan tentang di mana nur itu didapat, fi buyutin adzinallah, di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk di situ dimuliakan. Siapa yang mendapat itu? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang mendapat cahaya itu adalah rijal, adalah orang-orang lelaki yang sejati, itu para rijalullah, para awliya usholihin. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar tentang masjid sebagai buyutin adzinallah, tempat untuk diperolehnya apa? Diperolehnya nur di situ. Yang mana sekedar sedikit sebelum ke ayat berikutnya menambah dari terangan itu, bahwa sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir itu sudah kita bahas panjang lebar tentang seputar masjid. Yang mana Rasulullah SAW juga bersabda, sholatul rajuli fil jama'ah tudha'af ala sholati fi baitihi wa suqihi. Sholatnya seseorang dalam berjamaah dilipat gandakan atas sholatnya di rumahnya dan di pasarnya, khamsan wa ishrina dhaifan, 25 kali lipat. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana wudu'ahu, sebab hal itu dikarenakan ketika orang itu wudu, dalam berbagus wudunya, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar si rajul tadi kepada masjid, la yukhriju ila shalah, tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali untuk sholat, bukan karena niat lain. Lam yakhtu khatwatan, maka seorang itu tidak akan melangkah satu langkah, illa rufi'a lahu biha darajah, kecuali Allah angkat bagi orang itu dengan langkah tersebut satu derajat.
Khata'an hu bi khati'ah. Allah hapus dengan langkah itu satu kesalahan. Wa idza shalla, apabila orang itu salat, lam tazal malaikatu tusalli alaih, maka senantiasa malaikat mendoakan orang itu, mintakan ampun untuk orang itu, madama fi musallahu, selama orang itu berada di tempat salatnya. Allahumma shalli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah shalli alaihi, limpahkanlah rahmat ampunan pada orang ini. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Wala yazal fi sholati man tadhar shalah, dan senantiasa seorang itu berada atau dicatat berada dalam sholat selama dia menunggu sholat. Dengan menurut riwayat Daruqutni dikatakan la sholata di jalan masjid illa fil masjid, tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Sunan di Kutubus Sunan yang 4 itu dikatakan basyiril masya'ina ila masajid bidzulam bi nuri tami yaumil qiyamah. Basyiril masya'ina, berilah kabar gembira kepada para masya'in, orang-orang yang suka berjalan, ilal masjidi, ke masjid, binuri tami, dengan cahaya yang sempurna, yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Maka kita harus juga perhatikan, karena masjid itu dikatakan di situ tempat daripada nur. Nur itu diperoleh di fi buyutin, di rumah-rumah Allah. Maka bagi siapa nur itu diperoleh? Yang mana azinallah, Allah perintahkan untuk turfa'ah, untuk dimuliakan rumah-rumah Allah itu. Sehingga orang yang mendapat nur, cahaya daripada Allah tadi adalah orang-orang yang memuliakan masjid sebagai rumah Allah. Yuzkaru fiha wa yuzkaru fiha ismuhu, disebut nama Allah di dalam rumah Allah itu. Ini orang-orang yang menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Turfa itu kemana? Masjid, buyut, buyut. Buyutin, di rumah-rumah. Dan sudah kita bahas kemarin, buyut di sini memang lafadznya buyut. Jamak dari bait, yakni baitullah, merujuk ke masjid-masjid. Tapi ahli tafsir mengatakan bukan hanya di masjid-masjid Allah, tapi di majelis-majelis kebaikan, tempat orang itu berkumpul. Seperti halnya apa? Seperti halnya hadis majtama'a qaumun min ummati fi buyutin min buyutillahi yatruna ayatillahi illa nazalat alaihimus sakinah, dan seterusnya ila akhir hadis. Itu juga ditafsirkan oleh para ulama, bukan hanya fi buyutin, walaupun lafaz hadisnya itu di rumah-rumah Allah, tapi itu bukan khusus. Memang lebih utamanya di rumah-rumah Allah, tapi juga mengandung makna di majalis, tempat-tempat yang mana mereka saling belajar tentang Quran, tentang kalamullah, tentang kalam Rasul SAW. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebut itu, amin ya rabbal alamin. Wa yuzkaru fiha ismuhu, dan disebut fiha, di buyut, di rumah-rumah Allah itu, ismuhu, nama Allah. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, yang mana bertasbih lahu kepada Allah fiha, di rumah-rumah Allah itu, bil ghudwi wal asal, di pagi hari dan di sore hari. Siapa? Siapa? Rijalun, yang bertasbih adalah para rijal. Ibadallah, rijalullah. Para rijal itu maksudnya para aulia Allah. Jadi kita ini wandu ya. Ya jelas, yang rijal itu yang rijal asli itu para aulia. Meskipun Robiah al-Adawiyah perempuan, tapi dia masuk ke dalam rijal. Di mata Allah itu mereka rijal. Iya, artinya rijalullah. Ya itu kan makanya jadi tawasulan kan gitu. Ibadallah, rijalallah. Nabiduna li ajalillah. Rijalullah ini para aulia. Rijalun, yang bagaimana sifat rijal itu, la tulhihim, yang tidak melalaikan akan mereka apa tijaratun, perniagaan, satu transaksi perdagangan, wala bai'un, tidak juga jual beli, an dzikrillah, melalaikan dari apa? Dari zikir kepada Allah. Ini rijal yang mana mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli mereka dari zikir Allah. Bukan mereka tidak dagang, mereka bertransaksi, mereka mencari nafkah, tapi semua itu tidak melalaikan mereka daripada zikrullah. Wa iqamis shalah, juga tidak melalaikan mereka dari mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, tidak melalaikan mereka dari menunaikan zakat. Ya. Itu yang diriwayatkan bagaimana pasar-pasar mereka ini menjadi masjid. Yang tadi pagi baru saya bahas di
Tentang ayat ini disinggung juga oleh ketika kita bahas Risalatul Mu'awanah tentang adab masjid baru tadi pagi itu. Ya. Tijaratun la bai'un tadi siang. Jadi yang mana Imam Junaid al-Baghdadi saja itu tidak luput 300 rakaat di pasarnya, di tokonya. Ya, Imam Junaid al-Baghdadi. Bagaimana dalam Ihya dikutip juga di Risalah Qusyairiyah. Itu tidak luput 300 rakaat di tokonya. Tidak usah tanya sama saya gimana cara juali membelinya. Iya, di pasar di tokonya yang ada di pasar. Jadi orang dulu itu para salafus soleh, para auliya sholihin zaman awal itu pasar mereka seperti masjid. Sekarang masjid kita kayak pasar. Ya, jadi pasar mereka kayak masjid. Bahkan gak usah zaman tabi'in ya. Di zaman-zaman yang dekat ini, zaman para auliya sholihin awal itu di Hadramaut ya, orang-orang yang pernah ke sana itu cerita dari orang-orang tua sana. Itu pasar-pasar itu seperti masjid. Ini ada halaqah untuk minhajut thalibin di sini. Itu pasarnya bagaimana masjid. Ya. Jadi betul-betul rijalun la tulhim tijarah. Bukan mereka tidak tijarah, mereka tijarah, tapi tijarah itu tidak melalui mereka dari zikir Allah. Ya. Di tengah pasar itu identik dengan tempat kelalaian, bahkan termasuk tempat yang dibenci kan oleh Allah, paling dibenci oleh Allah. Habul biladi ila Allah masajidu wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Soalnya riwayat Tirmidzi bahwa paling disukainya di sisi Allah dari tempat-tempat di negeri itu ada masjid-masjidnya, dan paling dibenci ada pasar-pasarnya. Justru disitulah orang bisa, makanya Allah puji di sini ya, tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka untuk pergi ke masjid, untuk mengarukan masjid, zikrullah dengan zikir, iqamus shalah, itauz zakat. Ya khafuna yauman tataqabil absar, ya, bil qulub wal absar. Jadi di situ makanya kan ada zikir suk yang kita kenal, itu zikir pasar. Yang kalau kita baca itu diberi pahala 1 juta kebaikan. Ya, 1 juta kebaikan. Dikatakan lah, ini bisa membaca zikir suk, zikir pasar. Kita masuk pasar dia mengangkat yarfa sautahu, dia mengangkat suaranya dan mengucapkan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kutiba lahu alfi hasanah, dan ditulis bagi dia 1 juta kebaikan. Umuhiya anhu alfi saya, dihapus darinya 1 juta keburukan. Rufi'a lahu alfi darajat, diangkat baginya 1 juta derajat. Karena ya itu tadi besarnya pahala itu karena orang di pasar itu tempatnya orang lalai. Ya khafuna yauman tataqallabu fil qulub absar, yang mana orang-orang mereka para rijal itu meskipun mereka tidak dilalaikan oleh perniagaannya dari zikir kepada Allah, dari mendirikan salat, menunaikan zakat, mereka senantiasa ya khafuna, mereka takut akan satu hari yang tataqallabu fihi, yang berbolak-balik pada hari itu apa al-qulubu, hati-hati manusia, wal absar, dan pandangan. Ini pandangan-pandangan manusia terbelalak, hati itu tataqallab, berbolak-balik. Ya. Al-qulubul hanajir, hati itu sampai saking terkejutnya itu ya, sampai di kerongkongan jantung itu tadi, karena terkejutnya daripada hari itu. Ya. Ini hari kiamat. Jadi artinya mereka meskipun zikir kepada Allah, dirikan sholat, tapi semua ibadah itu justru menambah mereka takut kalau tidak terima. Bukan naudzubillah, bukan justru mereka ujub dengan amal ibadah. Karena perasaan takut tidak diterima itu bukan sudzon saja. Oh enggak, ya sudzon pada dirinya, enggak boleh sudzon pada Allah. Mereka takut tidak diterima itu bukan berarti sudzon pada Allah, mereka sudzon pada kekurangan dirinya. Sehingga kalau mereka melihat kekurangan dirinya, timbul rasa takut itu. Ketika mereka lihat luasnya rahmat Allah, timbul rasa harap. Sehingga khauf dan roja itu akan selalu. Karena nggak bisa ibarat sayap, itu khauf dan roja itu 2 sayap, nggak mungkin salah satu saja. Untuk terbang mendekat pada Allah butuh khauf dan roja. Makanya kan dikatakan Nabi Allah Zakaria dan keluarga Imran itu Allah katakan dalam surat Al-Anbiya, yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka itu selalu menyembah, berdoa menyembah kepada kami dalam keadaan raghaban wa rahaba, dalam keadaan harap dan cemas.
Artinya Allah selalu mensifati di Quran itu hamba-hamba Allah itu dalam keadaan takut. Ya, juga di surat apa? La ilaha illallah. Di surat Mukminun juga dikatakan apa? Waladzina atau wa qulubuhum wajilatun. Waladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang yu'tuna ma atau, yang mereka memberikan apa yang mereka dapati atau mengerjakan apa yang mereka kerjakan, ya, yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, sedangkan hati mereka dalam keadaan takut. Maka Siti Aisyah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud itu adalah orang yang yasrik wa yazni, dia mencuri, dia berzina, lalu dia takut pada Allah? La, kata Rasul, bukan. Bal huwa yusalli wa yasum wa yakhum, dia adalah orang-orang yang sholat, puasa, zakat, tapi dia tetap dalam keadaan takut pada Allah SWT. Ya, justru sebaliknya Allah mensifati orang-orang yang naudzubillah menjadi musuh-musuh Allah pada orang munafikin, orang kafir itu dengan sifat-sifat yang mereka itu sudahlah tidak beramal, sudahlah dia kafir, mengharap di sisi Allah itu dengan tempat kembali yang baik. Wala irjitu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalau saya dikembalikan kepada Tuhan saya akan mendapati jauh munqalaba, tempat kembali yang lebih baik dari kebun saya ini. Ketika dia diingatkan kan kisah di surat Kahfi itu antara dua orang, yang satu miskin, yang satu kaya, yang ini saudaranya mengingatkan supaya jangan harta itu membuat dia itu lalai dan sebagainya. Dia malah menjawab wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha. Ini orang yang maghrur, orang yang tertipu. Naudzubillah. Ya, tidak beramal mengharapkan, dan itulah sifat-sifat musuh Allah dalam Quran. Sebaliknya kekasih Allah, Allah sifati dalam keadaan mereka amal, tapi mereka dalam keadaan takut. Tidak mengandalkan daripada amal itu. Rijalatul ilm tijaratun wa bay'un. Yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Sedikit saya tutupkan daripada kutipan hadis itu tentang masalah masjid tadi. Maka harus mereka jaga dia. Di antara bukti mereka itu, orang-orang yang diberi nur tadi adalah orang yang menjaga masjid itu untuk turfa'ah, untuk selalu masjid itu dimuliakan. Dengan menjaga adab-adab dalam masjid. Seperti yang sudah kita ketahui, masuk masjid kita masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri, mendahulukan kaki kiri. Masuk ke tempat-tempat baik, majelis kebaikan juga dengan kaki kanan. Masuk ke rumah kita, ke rumah itu juga dengan mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk pasar, masuk mall, dahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk ke WC, itu sama, masuk WC, masuk mall, masuk pasar, ya, itu dahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Ada masuk masjid berdoa, sebagaimana riwayat dari Rasul SAW, dari riwayat dari Abdullah bin Amr bin Azam Sahih Bukhari, dari Rasulullah SAW, kan dakhal masjid, qala a'udzu billahi azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ya. Maka itu diantaranya baca ta'awudz. Bentuk ta'awudznya boleh, mau nggak hafal yang itu boleh. A'udzu minasyaitonir rajim boleh. Ya, tahu dengan sesuai riwayat tadi. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan nama Allah yang Maha Agung. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim, dengan zatnya yang Maha Mulia. Wa sultanil qadim, dan kekuasaannya yang qadim. Minasyaitonir rajim, dari berlindung dari syaitan yang terkutuk. Maka Rasul mengatakan, man fa idza qala dzalika qala syaitan hufidha minni sa'iral yaum. Dikatakan siapa yang mendapati itu, membaca itu, maka syaitan akan berkata, dijaga orang ini dari saya sepanjang hari. Itu di Abu Dawud ya. Ini Bukhari di Abu Dawud. Juga di Muslim. Saya Muslim dari Abi Asid. Qala Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik
Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, sebagaimana juga riwayat Nasai dan yang lainnya. Rasul bilang kalau masuk seorang dari kalian ke masjid hendaknya mengucapkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Ketika keluar dia ucapkan Allahumma nas'aluka min fadlik atau Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Ya Allah bukakan untukku atau aku mohon padamu daripada karuniamu. Ya. Juga apa? Itu ketika doa ketika masuk. Juga ada hamdalah apa bismillah. Ya, setelah ta'awudz baca bismillah Allahumma inni as'aluka maghfir li dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Dalam riwayat yang lain ada kalimat Allahumma maghfir li dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian juga riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda idza dakhalakum ahadukumul masjidah falyusallim ala nabi SAW. Kalau seorang dari kalian masuk ke masjid maka hendaknya salawat dan salam kepada Rasul. Ini selain auzubillahi samil alim atau auzubillahil azim tadi ya salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian dia baru baca doa Allahumma ftahli wal yaqul, hendaknya dia mengucap Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Idza kharaja falyusallim ala nabi SAW. Siapa yang keluar ketika dia keluar dari masjid maka hendaknya bersalam kepada Nabi, salawat kepada Nabi SAW, lalu ucapkan Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Ya Allah lindungi aku dari syaitan yang terkutuk. Selain tadi itu, selain Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Ya, sebab orang keluar dari masjid itu diriwayatkan hadis yang lain, keluar dari masjid itu maka syaitan akan mengerubungi dia. Seperti tawon itu mengerubungi ratu lebah. Seperti lebah itu mengerubungi ratu lebah. Ya, akan mengerubungi dia. Maka apa? Makanya dianjurkan ketika keluar masjid itu baca ta'awudz. Ya. Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim, itu doa, ya Allah lindungi aku dari syaitan terkutuk. Kemudian di riwayat yang lain dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal daripada riwayat daripada Abdullah bin Hasan dari ibunya Fatimah binti Husain. Ini Abdullah bin Hasan bin Hasan. Abdullah bin Hasan al-Muthanna bin Hasan As-Sibit bin Fatimah Az-Zahra. Ibunya Fatimah binti Husain bin Ali yaitu bin Fatimah Az-Zahra. Dari ibunya Fatimah binti Husain, dari neneknya Fatimah binti Rasulullah SAW. Ya. Qalat kana radhiyallahu anhu ajmain, kana Rasulullah SAW idza dakhala masjid shalla ala Muhammad wa sallam. Nabi Muhammad itu SAW, Rasulullah itu kalau masuk masjid salawat kepada Nabi Muhammad, kepada beliau dan bersalam. Jadi beliau sendiri bersalawat. Karena ya termasuk yang wajib mengimani beliau sebagai Rasul ya diri beliau juga. Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi rasulih. Jadi beliau juga sahabatnya juga beriman pada Allah dan Rasulnya. Beliau sendiri wajib beriman. Bukan hanya orang yang beriman saja. Maka beliau sholawat. Kalau masuk masjid, Sholawat ke diri sendiri gimana? ya tetap lafadznya. Sholawat ala Muhammad. Jadi Muhammad sebagai dirinya. Bukan ala nafsi. Tidak pernah warid begitu. Tetap Allahumma sholli Muhammad. Maka al-maghfir li dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, lalu ucapkan. Tsumma qala, kemudian Rasul berucap, biasanya kalau beliau masuk masjid beliau sholawat, lalu beliau berucap Allahumma ighfir li dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja shalla ala Muhammad wa sallam. Kalau beliau keluar dari masjid beliau juga bersolawat, lalu mengucap Allahumma ighfir li dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakan untukku pintu-pintu rahmat karuniamu. Sebagaimana riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Imam Tirmizi mengatakan haditsun hasan. Ya. Hadis hasan.
Sedangkan isnadnya tidak muttasil karena Fatimah bintil Husain Sughra itu tidak menjangkau neneknya Fatimah binti Rasulullah SAW. Ada perantara itu dari ayahnya Sayyidina Husain. Tapi tetap dianggap hasan karena ya mendengarnya itu bukan langsung, walaupun tidak dikatakan di situ ya, atau dikatakan langsung dari Fatimah binti Husain dari Fatimah binti Rasulullah. Ya. Semua hadis-hadis mencakup adab masjid, keutamaan masjid dan sebagainya, itu masuk dalam firman Allah tadi, fi buyutin adzinallahu an turfa. Di rumah-rumah Allah yang Allah perintahkan, adzina ay amarallahu an turfa. Yang Allah perintahkan untuk dimuliakan. Ya, maka harus kita jaga pada adab-adab itu tadi kita masuk masjid. Adapun saya Habib Thohir bin Husain bin Thohir di kitab Masakul Qorib itu menambah doanya. Maghfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Beliau tambah waftah wasahhilli abwaab rizqik, dan mudahkan untukku pintu-pintu rezekimu. Catat itu. Rezeki kan lempengannya duit. Asosiasi kita rezeki lempengannya fulus. Jadi doanya begitu. Maghfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Beliau tambah wasahhilli abwaab rizqik, dan mudahkan untukku pintu-pintu rezekimu. Maka yuzkaru fi ismuhu. Maka ini sama juga dengan beberapa firman Allah yang disebutkan di lain-lain surat. Setiap surat Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian, yakni pakaian yang bagus. Zinatakum inda kulli masjid, ketika di sisi setiap masjid, ketika kalian mendatangi masjid, setiap masjid. Sebagaimana surat Al-A'raf ayat 31 juga dalam surat Al-A'raf ayat 29, aqimu wujuhakum wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina huddin. Aqimu wujuhakum, tegakkanlah wajah kalian ini untuk menghadap kepada Allah, luruskanlah untuk menghadap kepada Allah. Ya, itu sama dengan wajah itu wajhiyah. Ya. Saya menghadapkan wajah saya, wajah itu perwakilan ya, bukan wajah saja, artinya luruskan kau punya hati, kau punya jiwa raga itu untuk di setiap masjid. Wad'u mukhlishina, sembahlah Allah dengan ikhlas, lahuddin, hanya kepadanya segala ketundukan. Juga di surat Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwa masjid-masjid itu hanya milik Allah, maka jangan kalian sembah, tad'u di situ ay la ta'budu ma Allah, jangan kalian sembah bersama Allah itu ahada, seorang pun. Ini semua orang kurang kerjaan ditafsirkan fala tad'u ma Allah ahada. Jangan menyeru nama selain Allah di masjid. Nama Allah di masjid. Maksudnya tidak boleh berarti orang mulutan di masjid dengan dalil itu tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, fala tad'u ma'allahi ahada, la ta'budu maknanya. Jangan kalian menyembah bersama Allah seorang pun. Ya. Yuzkaru fi ismuhu, sebagian ahli tafsir lagi, yakni Abdullah bin Abbas berpendapat yuzkaru fi ismuhu itu maknanya yutla fiha kitabuhu, dibaca di situ kitabullah. Yusabbihu fiha bil ghudwi yusabbihu fiha bil ghudwi al-asal, di mana bertasbih kepada Allah di masjid-masjid itu di pagi hari dan di sore hari, ay fil bukarati wal asyiyat, di pagi-pagi sore hari, wal asal jamaknya asil, itu akhirun nahar. Ya. Ibn Abbas mengatakan kullu tasbihin fil Quran huwas shalah. Setiap tasbih dalam Quran itu adalah salat. Karena salah satu isinya salat adalah tasbih. Subhanallah azim, subhanallah ala. Bil ghudwi yakni salatul ghadat. Bil ghudwi yakni salat fajr, salat subuh. Bil asal itu salatul asar, salat asar. Kemudian yusambihu lahu fi bil ghudwi asal juga. Penafsir yang lain juga mengatakan as-shalah maknanya. Bertasbih di situ maknanya salat. Ya.
Kemudian rijalul la tulhim tijaratun wa bai'un an dzikrillah. Karena mufassirul fa'il mahdhuf. Ya, dia mengatakan itu rijal itu menafsirkan dari fa'il yang mahdhuf, yaitu orang yang bertasbih tadi itu. Kemudian bagi orang yang membaca yusabbahu, ada qiraat yang membaca yusabbahu lahu, berarti rijalun itu penafsiran dari majhul yang dhamir yang majhul itu. Kalau dibaca yusabbihu ya sudah jelas fa'ilnya adalah rijalun. Rijalun la tulihim tijaratun. Ya. Yang disebut mereka itu sebagai rijal. Disebut rijal karena ada di situ ada indikasi untuk menunjukkan himmah mereka yang tinggi, niat mereka yang kuat untuk memakmurkan masjid sehingga mereka menjadi ummarul masajid, jadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Kemudian sebagian lagi mengatakan yusabbihu bil ghudwi itu sholatud duha. Ada yang menafsirkan begitu. Sholatud duha. Bahkan diriwayatkan dalam satu riwayat yang lain, dari satu riwayat dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man masya ila sholatin maktubatin, siapa yang berjalan kepada sholat fardu wa mutatahhirun, sangat dia dalam keadaan suci, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji yang berihram haji. Man masya ila tasbih duha, siapa yang berjalan kepada untuk ke masjid untuk sholat duha, la yansibu ila iyahu, tidak menegakkan dia, membuat dia bangun kecuali sholat duha tadi, wa ajru ka ajril mu'tamir, maka pahalanya seperti pahala umrah. Wa sholatun ala athar sholatin la lagun bainahuma kitabun fi illiyin, sedangkan sholat ya, yang dilakukan setelah sholat yang diantara keduanya tidak ada kata-kata lahu, kata-kata yang tidak bermanfaat, maka itu kitabun fi illiyin, itu merupakan catatan yang khusus di illiyin. Sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian rijalul la tulhim tijaratu wa bai'un an dzikrillah. Itulah rijal yang mana mereka itu tidak dilalaikan oleh bai'un, oleh tijaratun wala bai'un, oleh perniagaan, dan juga tidak dilalaikan oleh baik jual beli daripada zikrullah. Jadi sudah kita sebutkan bahwa di situ ada tanda indikasi menunjukkan rijal itu sebagai lambang daripada kuatnya himmah mereka, sehingga menjadi umarul masajid, jadi orang-orang yang memakmurkan masjid, yang sebagai buyutullah fi ardih, di mana masjid itu adalah rumah-rumah Allah di muka bumi dan tempat ibadah kepada Allah, tempat mentauhidkan Allah, mensyukur kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di ayat yang lain tentang rijal ini, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Dari orang mukmin itu ada rijal, ada orang-orang yang himmahnya kuat, yang mereka itu menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah, itu untuk taat pada Allah atau mati di medan perang fisabilillah. Maka di sini sebagian fuqaha atau ulama menafsirkan ada isyarat bahwa yang lebih afdal itu untuk sholat di masjid itu adalah rijal. Adapun nisa, maka afdalnya perempuan itu sholatnya di rumah mereka. Sebenarnya riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, sholatul mar'ati fi baitiha afdal min sholatiha fi hujratiha, sholatu fi maqda'iha afdal min sholatiha fi baitiha. Sholatnya seseorang di di rumahnya itu lebih afdal, atau maksudnya di baitnya, di ruangan yang paling dalam itu lebih afdal daripada sholatnya di ruangannya, di kamarnya.
Dan sholat di makhda, di tempat tidur ruangan daripada dia tidur itu lebih afdal daripada sholat di luar daripada rumahnya. Jadi makin tersembunyi dia makin afdal. Bahkan dikatakan di sabda yang lain dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Rasul SAW, qala beliau bersabda, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Paling bagusnya masjid-masjid perempuan itu adalah di dalam rumah-rumah mereka, di bagian terdalam dari rumah-rumah mereka. Juga Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan daripada seorang sahabiah, ja'atin Nabiya SAW, sahabiah ini datang, sahabat perempuan ini datang kepada Rasul SAW. Lalu sahabat perempuan ini bilang, ya Rasulullah, ini uhibbus shalah ma'ak. Ya Rasulullah, saya kepingin sholat bersama jenengan. Qala qad alimtu annaki tuhibbuna shalah ma'i. Salatuka fi baitiki khairun min salatiki fi ujratiki. Salatu fi ujrati khairun min salatiki fi dariki. Salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjidi qaumiki. Salatuki fi masjidi qaumiki khairun min salatiki fi masjidi. Ya. Dikatakan bahwa saya sudah tahu, kata Rasul, bahwa engkau itu suka, senang untuk sholat bersama saya. Tapi sholatmu di rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di kamarmu. Sholatmu di kamarmu itu lebih baik daripada sholat di dar. Sholatmu di bait itu maksudnya tempat untuk yabit, untuk bermalam. Ini kamar yang lebih khusus lagi. Hujrah itu yang di ruangan yang di luar itu. Maka sholat di kamar pribadinya itu lebih baik daripada sholat di ruangan di luar rumahnya, di rumahnya situ. Ruangan itu lebih baik daripada sholat di dar, di rumahnya, di bagian manapun dari rumahnya. Sholat di dar itu, rumahnya itu lebih baik daripada sholat di masjid kaummu, masjid yang terdekat. Lebih afdal dia sholat di rumahnya daripada sholat di masjid yang terdekat, di masjid kampungmu, kaummu. Sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini, kata Rasul. Lebih baik daripada sholatmu di masjidku, yang di Masjid Nabawi. Qala fa amartu, dikatakan fa amaru fa buniyalaha masjidun fi aqsa baitin min buyuti wa azlamihi. Bahkan sholli fi laqiyatillah azza wa jalla wa lam yukhriju. Ya. Dikatakan sampai akhirnya si perempuan ini setelah mendengar dari Rasul itu SAW hadis itu, maka si wanita ini, sahabat perempuan ini menyuruh untuk membangunkan masjid yang di tempat sholat di paling dalamnya rumahnya, paling dalam daripada bagian rumahnya dan paling gelapnya bagian rumahnya. Maka di situ dia sholat sampai berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ini sahabat perempuan tadi. Hadza wa juzu laha syuhudu jamaatir rijal. Bukan berarti memang dilarang, tapi afdalnya begitu. Tapi boleh mau menyaksikan jamaah dengan laki-laki dengan syarat tidak menampakkan zina, perhiasan atau rihin thayyib atau bau wangian. Mau ke masjid kayak fashion show. Tarawih ya, udah jadi tarawih akhirnya. Nggak kayak tarawih ke masjid ya, dengan wangian, dengan ini menimbulkan fitnah ya. Sebab ya memang tidak dilarang wanita itu di masjid, tapi harus menjaga syaratnya. Syaratnya itu tidak mengundang fitnah. Yang lebih dianjurkan itu orang-orang yang sudah tua, wanita yang tua, adapun yang muda bagi dia cantik ya, itu tidak dianjurkan. Makruh malah, bisa jadi haram kalau sampai melakukan perbuatan yang haram. Ya memang ada apa? Rasul bilang la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan sampai kalian itu mencegah hamba-hamba Allah perempuan ke masjid-masjidnya Allah. Ya, tapi hadis ini itu pernah juga diketengahkan oleh Imam Bukhari di Sahih Bukharinya. Kemudian dengan tambahan wa buyutuhunna khairun lahunna,
dan rumah-rumah kalian wahai perempuan, rumah-rumah mereka para wanita lebih baik bagi mereka daripada di masjid. Atau dalam tambahan riwayat yang lain, wal yakhrujna wa hunna tafilat, hendaknya mereka para wanita keluar ke masjid-masjid dalam keadaan tafilat, dalam keadaan tidak ada wewangian, tidak macak, tidak berdandan, tidak bersolek. Ya. Dan itu pernah ditanyakan kepada nanti ada riwayatnya itu di Bukhari Muslim. Di Muslim, saya Muslim dari Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, pernah berkata, qala lana Rasulullah SAW. Rasul pernah bersabda kepada kami, idza syahidat ihdakunal masajid fala tamassatiban. Apabila seorang dari kalian menyaksikan ke berjamaah di masjid, maka jangan menyentuhkan seorang dari kalian wahai perempuan akan minyak wangi. Jangan kalian menyentuhkan minyak wangi kepada tubuh kalian. Itu larangan dari Rasul SAW. Bahkan dikatakan apa? Bahkan dikatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana nisa'ul mu'minin yashadnal fajra ma'a Rasulillah sallallahu summa yarji'na mutalaffi'at bi murutihinna ma yu'rafna minal ghalas. Dulu kata Siti Aisyah, dulu wanita-wanita muslim menyaksikan sholat fajar bersama Rasulullah, sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Setelah salam-salam cepat-cepat mereka kembali ke rumahnya dalam keadaan mutalafiatin bimurutihinna, berselubung dengan murut. Mirtun ini pakaian luar yang menutupi daripada lekuk tubuh itu. Mereka langsung setelah selesai salam-salam langsung mereka kembali dengan murutihinna sembari menyelubungkan daripada murutihinna pakaian-pakaian luar mereka. Dan mereka tidak dikenali karena gelap, masih gelapnya waktu subuh. Ya. Al-ghalas yakni zulam awalul fajr. Ghalas itu adalah kegelapan di awal fajar. Itu ghalas. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim, itu dikatakan apa? Kan Siti Aisyah pernah diprotes karena Siti Aisyah mengeluarkan fatwa waktu setelah Rasulullah SAW wafat, mengeluarkan fatwa tidak bolehnya wanita-wanita itu ke masjid. Ya Ummul Mukminin, bukankah diprotes di Bukhari, ditulis di situ hadisnya. Ya. Diprotes sama para tabi'in, para orang-orang yang. Ya Ummul Mukminin, bukankah Rasul pernah berfirman, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan sekali-kali kalian mencegah, atau dalam riwayat yang lain, la yamna'anna ahadukum ima Allah masajid Allah. Jangan sekali-kali seorang dari kalian mencegah ima Allah, hamba-hamba perempuan Allah akan masjid-masjid Allah. Maka Siti Aisyah mengatakan benar Rasul pernah bersabda gitu. Tapi Siti Aisyah mengomentari law adraka Rasulullah SAW ma ahdatan nisa'u lamana'ahunal masajid. Seandainya Rasulullah SAW menjumpai apa yang diperbuat oleh wanita sekarang, banyaknya keluar dengan fitnah dan macam-macam, banyaknya fitnah zaman sekarang ini, pasti beliau akan mencegah orang perempuan itu untuk keluar ke masjid. Itu zaman Siti Aisyah setelah Rasulullah wafat. Mendanio sekarang 1400 tahun. Kama muniat nisa'u Bani Israel, sebagaimana dilarangnya perempuan-perempuan Bani Israel untuk pergi ke tempat-tempat ibadah mereka. Maka para sahabat atau tabi'in seolah tidak percaya. Awamunina, apa betul mereka dicegah? Siti Aisyah, iya, mereka dicegah. Itu tadi si wanita-wanita Bani Israel itu. Ya, karena takut khawatir fitnah. Dan dari yang semacam ini kan para sahabat itu, para ulama itu kan apa? Mengambil kesimpulan, ya kan? Mengambil kesimpulan bahwa apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mengambil kaidah bahwa menolak kemafsadatan itu lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Si perempuan maksudnya bagus, mungkin mau cari pahala. Tapi ya itu tadi mafsadatnya lebih bahaya. Kemudian rijalul la tulihim tijaratun wala bai'un
an dzikrillah. Ini jam 5:11. Ambil ihya-nya. Ya. Jadi di rumah-rumah yang mana di situ para rijal tadi la tulim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Allahu a'lam. Ya, itu tidak. Yang Bung Ihya ini. Hah? Lagi 3 menit lagi. Enggak. 17:12 7 menit 8 menit 10 menitan. Boleh lah, enggak apa-apa ya. Sampai rijalun itu. Ya panjang ini sulatan.